Lembaga Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW baru-baru ini merilis hasil penelitian yang menyebut tren korupsi cenderung meningkat pada semester 1 tahun 2014. Menurut data ICW, pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2014 terdapat 308 kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Jumlah tersebut meningkat drastis dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester 1 tahun 2013 berhasil terungkap 267 kasus korupsi. Menurut ICW, potensi kerugian negara dari kasus korupsi semester 1 tahun 2014 mencapai 3,7 triliun rupiah. Sebagian besar kasus korupsi itu terjadi di pemerintahan daerah dan lembaga kementerian. Sementara itu, jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Semester 1 tahun 2013 terdapat 11 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Jumlah ini bertambah menjadi 25 kepala daerah di tahun 2014. Agar kondisi ini tidak semakin parah, maka perlu ada tindakan serius untuk menangani masalah korupsi, terutama bagi pemerintahan baru yang akan datang. Indonesia Corruption Watch menyebut adanya tren kenaikan kasus korupsi sepanjang semester pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Mengapa bisa terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi? Lalu apa artinya data tersebut? Apakah ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi selama ini tidak efektif? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan aktivis ICW Donald Faris. Selamat datang Donald di Berita 1. Makasih, Mas. Kita langsung membahas mengenai data-data yang dirilis oleh ICW semester 1 tahun 2014. Seberapa jauh meningkat? Ya, kalau kita lihat pola-pola yang biasa kita lakukan adalah kita menyusun per semester dan per tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat data per tahun itu berkisar di angka 400-an. Tetapi ini baru semester 1 2014 sudah lebih dari 300 kasus ditangani oleh aparat penegak hukum. Basis data yang kita pakai adalah kasus dalam proses penyidikan, bukan dari putusan. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang kita catat dan kita record adalah setiap proses penegakan hukum, khususnya terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, 3 lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menangani kasus korupsi. Dari data yang kita rilis itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh 3 institusi penegak hukum tersebut. Relevansinya adalah momentum pemilu menunjukkan sangat linear dengan banyaknya kasus korupsi yang kemudian dilakukan oleh elit-elit politik, oleh kepala daerah dan oleh kementerian atau lembaga. Ini kan kita bicara soal kos politik yang tinggi di level berbagai level di tingkat daerah sehingga sampai dengan tingkat nasional. Dan ini juga mengkonfirmasi data dari Global Corruption Barometer yang menunjukkan bahwa potensi korupsi meningkat drastis ketika memasuki fase-fase pemilu. Nah, korelasinya bahwa setiap helat politik, apalagi dalam demokrasi yang di negara-negara berkembang, butuh kos politik yang begitu tinggi karena berbagai faktor seperti faktor money politik yang dilakukan oleh masing-masing kandidat itu juga ada biaya. Karena para voters atau pemilih tentu tidak mau diiming-imingi janji surga saja. Ada uang, ada suara, kira-kira begitulah. Apalagi kemudian banyak pengamat pemilu yang memberikan justifikasi bahwa pemilu 2014 paling brutal sepanjang pemilu yang mereka pantau. Jadi bagi pengamat pemilu, kenapa? Karena dari catatan mereka menunjukkan bahwa dengan sistem terbuka, proporsional terbuka dengan suara terbanyak, persaingan tidak hanya terjadi antar partai politik, tetapi juga terjadi di internal kandidat-kandidat itu sendiri. Jadi kos yang dibebankan itu adalah beban kandidat dan beban partai. Jadi ada dua sisi yang berjalan dan kandidat masing-masing menyelamatkan diri masing-masing untuk mengumpulkan uang banyak dan itu terjadi juga persikutan di internal kandidat-kandidat itu sendiri. Dan itu yang kemudian menjadi konsekuensi logis. Hari ini kita temukan penegak hukum begitu banyak menangani kasus-kasus korupsi yang linear dengan agenda politik di 2014 ini. Ada hubungan erat di antara dua itu. Nah, tapi juga ini bisa dijadikan mungkin melihat dua kemungkinan. Apakah negatif karena makin banyaknya praktik korupsi yang terjadi,
Atau justru aparat hukumnya yang makin banyak mengungkapkan kasus korupsi? Karena basis data yang kita pakai adalah basis data penyelidikan. Ingat, di kepolisian ada SP3 dan di kejaksaan ada SKP2. Jadi kasus ini walaupun ditangani di tahap awal bisa saja nanti di SP3 oleh kepolisian selesai. Jadi ini hanya proses di awal. Yeah. Tidak proses sampai dengan akhir. Jadi lain kalau kita bicara basis data kita adalah putusan. Jadi ini hanya proses awal saja yang harus kita kawal. Tentu kita apresiasi pada satu sisi ada upaya dari kepolisian dan kejaksaan untuk menangani berbagai perkara korupsi. Tetapi kita harus mengawal tentu sampai dengan akhir agar kasus ini masuk ke persidangan, dan di persidangan pun ada perhatian yang khusus juga harus kita letakkan kepada pengadilan tindak pidana korupsi untuk bisa memberikan vonis yang tepat bagi kasus-kasus korupsi yang ditangani ini. Oke, lalu apa yang membuat ICW yakin bahwa tren ini naik kan masih ada semester kedua? Bagaimana bisa begitu yakin? Kalau kita melihat dari fenomena-fenomena yang sudah-sudah, sebelum pemilu, 1 tahun sebelum pemilu dan 1 tahun setelah pemilu, itu menjadi momentum yang sangat krusial dan potensial terjadi kasus korupsi. Kenapa? Momentum 1 tahun sebelum pemilu, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah momentum bagi kandidat untuk mengumpulkan uang. Momentum setelah pemilu adalah momentum bagi kandidat untuk mengembalikan kos politik yang sudah dikumpulkan tadi. Jadi ini adalah hal yang berjalan, beriringan. Satu waktu untuk mengumpulkan uang, satu uang untuk mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan. Jadi bisa saja penegak hukum baru punya alat bukti pada saat dia mengumpulkan uang di 1 tahun sebelum pemilu. Bisa juga dia tertangkap pada saat setelah mengembalikan uang, mengumpulkan uang untuk balik dari modal politik itu sendiri. Jadi sangat potensial angka 300-an ini akan menjadi 500-an kasus korupsi di 1 tahun di 2014. Sejauh ini masih banyak kasus yang belum terdata? Sejauh ini masih banyak kasus-kasus yang tentu dikembangkan. Kalau kita ingat, Mas Kris, di MK saja, kasus yang melibatkan Akhil Mukhtar inline dengan kepala daerah begitu banyak sekali. Baru wali kota Palembang yang ditetapkan menjadi tersangka dan beberapa kepala daerah lain. Dan kalau kita melihat fakta persidangan, ada belasan kepala daerah yang diindikasikan kuat juga terlibat di dalam praktek korupsi dagang jabatan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat juga fakta persidangan terkait dengan Anas Urbaningrum, Nazarudin, itu juga ada dugaan keterlibatan beberapa politisi. Kalau kita lihat dalam kasus korupsi haji, juga disebut keterlibatan sejumlah anggota DPR yang menjadi haji gelap di dalam mereka untuk dapat kursi ke Baitullah, kira-kira begitu. Jadi kami menduga di ICW akan ada banyak kasus-kasus korupsi yang akan terus bergulir sepanjang kemudian pemerintahan tetap mendukung agenda pemberantasan korupsi, kecuali pemerintahan baru kemudian menutup celah penegakan hukum korupsi dengan cara mengintervensi proses penegakan hukum, mengganggu proses pemilihan ketua KPK, Busro Mukodas yang akan diganti, dan kemudian mengintervensi kepolisian dan kejaksaan. Jadi sisi lain yang harus kita kawal juga adalah pemerintahan yang tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan agar tidak keluar SP3, agar tidak keluar SKP2. Nah, berarti dari data-data yang disampaikan tadi, apakah ini berarti pemberantasan korupsi tidak efektif begitu? Kami tidak mau bilang atau tidak mau konklusikan bahwa pemberantasan korupsi tidak efektif, karena kalau bicara pemerintahan pemberantasan korupsi tidak efektif kan kita harus bicara dua sisi. Ada sisi prevention, ada sisi pencegahan, ada sisi repression, sisi penindakan. Sisi penindakan ini kan berjalan. Ketika KPK, kepolisian, dan kejaksaan kemudian memproses beberapa kepala daerah, elit politik yang terkait dengan kasus korupsi, ini kan sisi penindakan yang berjalan. Yang paling besar yang sulit kemudian kita untuk menyimpulkan ini adalah berjalan secara efektif adalah sisi pencegahan. Ini yang paling susah. Kalau kita tanya kepada KPK bagaimana konsep pencegahan, kadang-kala mereka masih gamang untuk menjelaskan pencegahan di setiap kementerian atau lembaga dan termasuk juga institusi-institusi lain yang begitu besar skopnya. Kalau kita bicara di level presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,
itu juga menjadi sangat sulit mereka melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, khususnya di kabinet SBY di jilid kedua ini. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri aktif dan kementerian lembaga yang terjadi di institusi pemerintahan SBY. Apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari fenomena ini? Sisi penindakan berjalan, tapi sisi pencegahan belum begitu efektif bekerja. Karena mindset penegak hukum masih untuk menangkap, dan mindset pemerintahan belum memikirkan bagaimana untuk menutupi lubang-lubang tikus yang dibuat dan sengaja muncul di kementerian lembaga untuk mencari uang sebagai modal politik tersebut. Jadi kita konklusinya bukan pencegahan pemerintahan korupsi belum efektif, tetapi sisi penindakan sudah berjalan, tetapi sisi pencegahan korupsi itu yang belum bisa dilakukan. Itu yang harus langkah dan seirama ya. Nah, mengenai data dari ICW, sebagian besar korupsi terjadi di pemerintahan daerah dan juga kementerian. Nah, itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.